Baik, selamat pagi. Kita akan bahas beberapa cara untuk mengerjakan latihan ulangan. Untuk yang nomor 1, ada titik B ditransformasi oleh T1 bundaran T2. T1 T itu untuk matriks translasi. Karena matriks translasi berarti kita tinggal tambahkan saja. Nah, T1 bundaran T2, maka T2 dulu baru T1. Nah, P-nya adalah 2,-3, berarti kita tambahkan T2 3,-5, kemudian kita tambahkan berapa itu? T1-nya 2,4. Ya, secara penulisan seperti ini. Jadi ini adalah objeknya, kemudian ini T2, dioperasikan T2 dulu, baru dioperasikan terhadap T1. Pada translasi mungkin tidak akan ada perbedaan ketika kita menuliskan T1 dulu baru T2 ataupun sebaliknya. Namun pada operasi yang lainnya nantinya akan ada perubahan ya. Itu untuk yang A. Yang A kalian bisa tambahkan aja komponen X dengan komponen X yang lainnya, Y dengan Y yang lainnya. Tapi untuk bagian D, bagian D X aksen Y aksen, karena ini objeknya berupa garis, berarti kita menuliskan objeknya berupa X, Y ya. T3 bundaran T1, berarti T3-nya kita tulis -3,2 ditambah T1-nya, kebalik. T1-nya dulu. T1-nya 2,4, T3-nya -3,2. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja seperti biasanya ya. Berarti jadi X-1, Y plus 6. Nah, dari sini silakan kalian ubah dalam bentuk X sama dengan, contohnya berarti X sama dengan X aksen plus 1, Y-nya kalian cari, kemudian substitusi ke persamaan garis. 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Seperti itu. Nah, kita pindah ke nomor 2. Ke nomor 2 ini komposisi untuk dua macam pencerminan. Jadi katakanlah yang A misalkan X, Y itu dicerminkan terhadap garis X sama dengan -2. Berarti jadinya adalah rumusnya kan ketika dicerminkan terhadap X sama dengan H itu adalah 2H-X ya, Y. Berarti 2H berarti hanya -2 berarti -4 dikurangi X, Y. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 1, sama. Berarti 2 kali cermin, 2 kali 1, 2 dikurangi -4 X, Y. Jadi ini 6 ditambah X, Y. Nah, inilah yang nanti yang jadi bentuk X aksen, Y aksen. Berarti nanti kita dapatkan 6 tambah X sama dengan X aksen, sehingga X-nya adalah X aksen -6. Untuk Y-nya tidak ada masalah, sama dengan Y aksen. Nah, dua persamaan ini kita substitusi di persamaan garis. Jadi 2 kali X aksen -6 dikurangi 3 Y aksen. Seperti ini. Untuk B dan C saya kira bisa sama ya. Selanjutnya untuk yang D. Yang D di sini akan saya coba kerjakan dengan dua cara, yaitu dengan cara seperti ini. Yang kedua adalah dengan cara matriks. Nanti silakan kalian bisa tentukan salah satu mana yang menurut kalian bisa. X, Y sama ya.
dicerminkan terhadap sumbu X. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, koordinat Y-nya yang berubah tanda. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X yang berubah. Nah, ini sama dengan bayangan akhirnya. Sehingga dari sini kita bisa tentukan X yang sama dengan min X aksen. Dan dari sini Y-nya sama dengan min Y aksen. Kita tinggal substitusi kebersamaan garis. Ya. Selanjutnya, kalau kita gunakan matriks, susunannya dibalik dari belakang ya, kanan ke kiri. Pencerminan terhadap sumbu X itu berarti di sini, ini MX ya. Y-nya yang berubah, Y itu kolom kedua, berarti kolom pertama itu kan 10, kolom kedua 01 karena berubah kasih min. Kemudian yang di sini, karena yang kedua adalah MY ya. MY X yang berubah berarti 1 min 10 01 tetap. Nah, ini kita kalikan. Kalau perkaliannya bebas mana yang mau didahulukan, dua pertama dulu atau dua belakang. Tapi penulisannya harus seperti ini. Jadi dari kanan ke kiri. Objeknya diletakkan di sebelah kanan, ujung kanan. Kalau kita kalikan, jadi nanti min 1, 0, 0 min 1 kali XY. Ketemunya sama nanti min X min Y. Jadi ketemunya nanti berarti X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Nah, ini silakan disubstitusi ke 2X persamaannya apa tadi? Min 3Y sama dengan 6 gitu, tinggal substitusi aja. Kurang lebih seperti itu. E dan F bisa seperti itu. Sekarang kalau rotasi ya. Rotasi garis ini maupun parabola yang di bawah mengalami 2 kali rotasi ya. Untuk rotasi asal pusatnya sama, sudut rotasinya bisa kita tambahkan ya. Jadi kalau ini alfa satunya katakanlah 90, kemudian dilanjut alfa 2 180, itu sama aja dengan kita rotasi dengan sudut alfa sama dengan alfa 1 tambah alfa 2 atau 270 derajat. Karena apa? Karena sepusat ya. Kalau pusatnya beda, kita tidak bisa melakukan itu ya, kayak gitu. Jadi kalau pusatnya sama berarti kita bisa jumlahkan. Berarti sama seperti sebelumnya. Ini tinggal kita gunakan aja 270, berarti cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270 dikalikan X, Y. Ini 0 1 min 1 0 kalikan X, Y. Berarti jadi Y, min X. Nah, ini silakan substitusi aja ya, berarti ya. Berarti Y sama dengan X aksen, X sama dengan min Y aksen. Substitusi ke persamaan 3X min 2Y sama dengan 12. Untuk nomor B dan C sama ya. Pusatnya kita tinggal tambahkan aja. Sudut rotasinya bisa kita tambahkan aja. Kemudian kita gunakan pusatnya.
ya. Tergantung pusatnya di mana. Kalau yang A kan memang di 0,0, jadi matriks seperti ini. Kalau yang B, nah silakan dilihat topiknya di buku kalian masing-masing. Sekarang untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini perhatikan transformasinya dengan matriks ya. Kalau transformasinya dengan matriks ya kita tuliskan dengan matriks, karena sebelumnya pun juga kita melakukan hal yang sama dengan matriks. Cuma untuk matriks pencerminan itu memang relatif angkanya lebih mudah ya, karena hanya 1, 0, 0 atau min 1 ya. Nah, sekarang kalau matriks hanya angkanya saja yang berbeda, berarti otomatis ya ini tinggal kita tuliskan aja. Oh sorry, ini 2. Nah, karena angkanya bukan 1, 0 atau min 1 ya. lebih kompleks hari itu, maka kita bisa memanfaatkan inverse ya. Sebetulnya bisa kita kalikan, kemudian kita cari nilai X dan Y-nya menggunakan eliminasi maupun substitusi. Tapi itu lebih sulit dibandingkan kalau kita gunakan matriks, karena variabelnya ada sama-sama, ada X aksen. Nah, kuatirnya di situ adalah kalian eliminasi semuanya. Nah, kalau dengan matriks saya kira kita bisa langsung seperti ini. Jadi 2, 1, 5, 3 ini kita pindah ke sebelah kiri ya. Berarti jadi inverse. Nah, kita bisa gunakan topik sebelumnya pada matriks untuk menentukan determinan dari inverse dari 2153. Berarti X, Y nya saya tukar posisi ya. Jadi ini tidak mengubah nilai, karena hanya tukar posisi saja. Inverse-nya seperti determinan, berarti 2 kali 3, 6 dikurangi 1 kali 5, 5 dikali adjoinnya, yaitu 32 min 1 min 5 dikalikan X aksen Y aksen. Nah, karena di sini 1, berarti support determinan ini tidak menimbulkan efek, jadi nggak usah kita kalikan, nggak apa-apa. Berarti ini tinggal kita kalikan aja. Berarti 3X aksen min Y aksen min 5X aksen plus 2Y aksen. Ini untuk X, Y nya. Jadi silahkan nanti X sama dengan 3X aksen dikurangi Y aksen, dan Y sama dengan min 5X aksen ditambah 2Y aksen, substitusi ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X kurangi 3. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada dua matriks transformasi seperti ini? Ya sama prinsipnya. Ingat kita tadi ketika matriksnya ada 2, operasinya kita lakukan dari kanan, kita nulisnya dari kanan. Yang paling kanan itu adalah yang terdahulu. Jadi yang belakangan yaitu M2. Kalau kalian nulisnya tetap dari kiri ya enggak apa-apa sebetulnya. Kalau dari kiri berarti yang dari belakang dulu. Yang belakang dulu M2. Berarti di sini min 4, 3, 1, min 1. Kemudian yang pertama 1, 3, 1, 4. Baru objeknya. Nah, ini dikalikan dulu aja, nggak usah di inverse dulu. Min 4 kali 1, 3 kali 1 dijumlahkan min 1. Min 4 kali 3, 3 kali 4, 0 ya. Min 12 sama 12. 1 kali 1, min 1 kali 1, 0. 1 kali 3, min 1 kali 4. Berarti min 1. Nah, kalau ini, nah makanya nggak usah dicari inverse-nya dulu ya. Karena matriksnya bagus ini, min 1, 0, min 1. Sehingga ini min X, min Y.
Nah, ini kan kalian tinggal substitusi aja. Substitusi ke persamaan 3x min 4y sama dengan 12. Gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 6 ini yang nano-nano ya. Yang nano-nano. Untuk nomor 6A ini karena pencerminan dan rotasi, karena rotasinya pusatnya 0,0, kita bisa gabung. Bisa sekali kerja. Yang nomor 2, rotasi 45 derajat pusat O dilatasi pusat O, sama-sama pusat O, bisa kita gabung. Kalau yang C ini nggak bisa. Yang D pun juga sama. Yang D pun juga nggak bisa, itu harus satu-satu. Saya jelaskan untuk yang A dan C, B dan C silakan kalian coba sendiri. Sumbu X kemudian dirotasi dengan dengan sudut pusat 90 derajat. Sudut pusat berarti rotasinya dituliskan pertama, berarti cos 90 min sin 90 sin 90 derajat cos 90 dikalikan matriks pencerminan terhadap sumbu X itu 1 0 0 min 1 kali XY. Mana tadi? Ini 0 min 1 1 0 dikali 1 0 0 min 1 kali X, Y. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Berarti 0 kali 1 min 1 kali 0 berarti 0. 0 kali 0 min 1 kali min 1 1 1 kemudian 0. Jadi ini Y, X, berarti dapat Y sama dengan X aksen dan X sama dengan Y aksen. Nah, ini substitusi ke garis ya. Gitu. Yang nomor 45 pun juga sama. Ya, tinggal dituliskan aja di situ, berarti B-nya dilatasi dulu, dilatasi ditulis dulu karena operasi belakangan. 2 akar 2 0 0 2 akar 2. Kemudian rotasi 45 derajat berarti cos 45 derajat min sin 45 derajat sin 45 derajat cos 45 derajat kali X, Y. Nah, silakan cari. Yang C kita gunakan cara yang tadi ya, cara yang di nomor berapa tadi. Nah, seperti yang di poin D ini. Translasi 1,2 kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Jadi X, Y ditranslasi 1,2 berarti tinggal tambah aja, X tambah 1 Y tambah 2. Kemudian diapakan tadi? Dicerminkan Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X tinggal ditukar aja, Y plus 2, X plus 1. Nah, ini jadi X aksen, Y aksen. Berarti dapat Y plus 2 sama dengan X aksen. Berarti dapat Y-nya X aksen kurangi 2. Kemudian X plus 1 sama dengan Y aksen. Berarti X sama dengan Y aksen min 1. Ini tinggal substitusi ke persamaan 3x min 4y sama dengan 12. Oke, seperti itu. Silahkan kalian bisa lanjut untuk mengerjakan latihan ulangan. Nah, ulangannya akan diselenggarakan hari Senin minggu depan. Terima kasih, selamat pagi.